Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi yang sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 atau pada tanggal 27 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari Bilangan 15 ayat 32 sampai 35 yang berkata demikian saudaraku. Sementara Bani Israel berada di padang gurun, mereka mendapati seorang sedang mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat. Kemudian mereka membawa orang yang mereka dapati sedang mengumpulkan kayu itu kepada Musa dan Harun dan kepada segenap jemaat. Dan mereka menempatkan dia di dalam pengawasan karena belum dinyatakan apa yang harus dilakukan terhadap orang itu. Ayat 35, maka berfirmanlah Yahweh kepada Mose, orang ini pastilah dihukum mati. Seluruh jemaat harus melempari dia dengan batu di luar perkemahan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan ini adalah tentang pelanggaran Sabat, saudaraku. Sabat atau hari Sabat. Seperti yang kita ketahui, saudaraku, bahwa hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu, bukan hari Minggu, saudaraku. Hari Sabtu yang terhitung mulai jam 18.00 pada hari Jumat sore sampai pukul 18.00 pada hari Sabtu sore untuk waktu Indonesia, bagian waktu Indonesia tentunya saudaraku, dari petang kepada petang. Itulah waktunya hari Sabat saudaraku. Dan di sini bila kita lihat tentang perikop yang baru saja kita baca, bahwa bangsa Israel menemukan orang yang mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat. Dan mereka belum tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang yang melanggar Sabat ini saudaraku. Dan itu dibawa kepada Musa. Dan pada waktu itulah Bapa Yahweh berbicara di ayat 35-nya. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, orang ini pastilah dihukum mati. Saudaraku, bila kita renungkan firman ini saudaraku, betapa besarnya konsekuensi tentang hari Sabat, pelanggaran hari Sabat ini saudaraku. Bahkan bila kita renungkan, kalau kita sama sekali tidak mengerti tentang hari Sabat ini saudaraku, resikonya adalah kematian saudaraku. Bukan secara kematian fisik tentunya di dalam kehidupan kita sekarang, tapi ada kematian rohani yang Bapaknya tidak berkenan saudaraku, di mana manusia masih melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri, tidak menguduskan hari Sabat tersebut saudaraku. Bahkan tidak mengerti tentang apa itu hari Sabat dan menganggap bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Itu tentu tidak sesuai dengan firman saudaraku. Berarti mereka semua sesungguhnya mati di dalam roh saudaraku. Dan ini tentu sangat mengerikan sekali. Dan fenomena ini masih terjadi untuk umat-umat, tanda kutip umat Kristen yang belum memahami tentang Sabat ini, hari Sabat. Kita bersyukur yang kita sudah mengerti saudaraku, dan kita harus sungguh-sungguh memahami tentang hari Sabat ini, bahwa hari Sabat ini adalah sesuatu yang dikerjakan, yang harus nyata kita lakukan, karena ini adalah perintah Bapa Yahweh di dalam 10 perintah Bapa Yahweh pada perintah yang keempat untuk menguduskan hari Sabat. Dan Bapa Yahweh sangat konsisten dengan hari Sabat ini saudaraku. Hal ini dapat kita lihat bagaimana saat bangsa Israel diberikan mana, roti mana saudaraku, sebagai kebutuhan jasmani, kebutuhan makan bangsa Israel. Sama seperti kita juga kebutuhan untuk bekerja kita, untuk kebutuhan kepentingan makan kita. Bapa yang mengizinkan kita bekerja mulai Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saudaraku. Tapi hari Sabtu mana itu tidak turun saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian. 6 hari lamanya haruslah kamu mengumpulkan itu, tetapi pada hari yang ketujuh yaitu Sabat tidak akan ada apapun di dalamnya. Dan terjadilah pada hari yang ketujuh
keluarlah umat itu untuk mengumpulkan, tetapi mereka tidak menemukannya. Saudaraku, di sini jelas Bapa Yahweh konsisten dalam mengerjakan Sabat juga, dalam menurunkan mana yang untuk kepentingan perut atau kepentingan makan. Saudaraku, Bapa yang berhenti dan Bapa yang memberkati hari yang ke-6-nya, yaitu hari Jumat, untuk mengumpulkan 2 porsi mana yang harus dikumpulkan bangsa Israel, saudaraku. Karena besoknya mana itu hari Sabat tidak turun. Dan disinilah konsistensian Bapa Yahweh tentang Sabat. Sehingga hari Sabat merupakan suatu perintah yang harus kita kerjakan untuk kita menguduskannya. Kita datang ke bait Elohim kita untuk beribadah, saudaraku, untuk menguduskan Sabat ini. Saudaraku, kita lihat juga bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach tentang Sabat ini. Di dalam Lukas 4 ayat 16 berkata demikian. Dan dia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan, pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya. Ia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Adonai Yeshua HaMashiach juga setiap hari Sabat sesuai kebiasaannya, saudaraku. Yeshua HaMashiach datang ke sinagoga, datang beribadah, saudaraku. Sinagoga sama seperti halnya dengan kehilat atau gereja saat ini. Dan dia di situ membaca. Dan kita lihat juga di Lukas 6 ayat 6 yang berkata demikian, saudaraku. Dan terjadi juga pada hari Sabat yang lain, dia masuk ke sinagoga dan mengajar. Dan di sana pun ada seorang pria yang layu tangan kanannya. Dan pada hari Sabat, Adonai Yeshua juga masuk ke hari Sabat untuk mengajar, saudaraku. Jadi tentang Sabat ini merupakan hukum yang harus kita kerjakan agar kita hidup, saudaraku. Kita tidak mati di dalam alam roh. Dan inilah kebenaran yang sudah kita dapat. Dan kita tentu rindu kepada saudara-saudara kita dapat memahami tentang hari Sabat ini. Kelihatan secara fisik memang seperti biasa-biasa, saudaraku. Tapi Bapa Yahweh menyatakan pelanggaran Sabat adalah hukuman mati, saudaraku. Mati berarti selesai, saudaraku. Maka disinilah akan terpisahkan pelaku-pelaku Sabat dan tidak pelaku Sabat nantinya pada saat kekekalan, saat kita dipanggil dan pada saat penghakiman terakhir. Dan kita mengucap syukur kita sudah mengerti dan mau melakukan tentang Sabat ini, hari Sabat ini, dan menguduskan Sabat dalam kehidupan kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang mengharapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.